Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita masuk ke perkuliahan terakhir sebelum UTS ya. Jadi untuk pertemuan ke-7 ini kita akan bahas tentang fitur tracking, khususnya tracking 2 dimensi dulu ya. Untuk yang pertemuan ini, untuk RPS-nya itu, kalau di RPS keterangannya tracking muzzle. Muzzle sendiri itu artinya itu sebenarnya moncong. Nah, untuk prakteknya kita akan mencoba membuat efek asap atau api dari tembakan. Seperti misalnya ada tembakan, kita akan buat efek api atau asap di moncong atau di ujung dari senjatanya atau tembaknya. Nah, itu kita pakai fitur tracking dari After Effects. Oke, langsung saja ya. Untuk bahan-bahannya sudah saya share di Google Drive. Nanti teman-teman bisa coba praktik di rumah. Oke, kita buka dulu AE-nya. Oke, ini menu trackernya saya matikan dulu. Oke, ini sesuai standar. Jadi harusnya apa yang di After Effects teman-teman di rumah itu sama dengan punya saya yang sekarang, paling tidak ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita import semua bahan-bahannya. Oke, di bahannya ada 3 objek ya. Jadi pertama itu ada footage orang menembak, kedua ada suaranya, ketiga adalah efek dari si tembakannya atau apinya gitu ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri, karena biasanya itu efek tembakannya tiap video itu berbeda. Jadi tantangannya di situ ya, kita coba cari bahan-bahannya atau footage-nya itu disesuaikan dengan kebutuhannya kita masing-masing. Oke, langsung saja. Untuk pertama yang kita lakukan biasa, yaitu kita buat dulu komposisi, durasinya berapa. Selanjutnya di sini kita sudah ada komposisi 1. Footage-nya langsung kita masukkan saja ke komposisinya. Oke, kita coba play dulu ini. Oke, seperti ini ya. Ada orang mencoba menembakkan pakai tembak mainan di sini. Oke, kurang lebih durasinya 6 detik ya. Kita bisa potong dulu aja menjadi 4 detik aja ya. Oke, 4 detik cukup ya. Oke, kita balikin lagi. Ini kita sudah punya footage 4 detik untuk orang menembak yang akan kita edit atau kita tracking. Selanjutnya untuk menampilkan efek, untuk bisa menggunakan efek dari tracking itu kita perlu buka dulu window-nya di menu window. Kemudian di sini ada tracker ya. Umumnya dia langsung tampil di ujung bawah sini ya. Kita klik objeknya ya. Setiap melakukan pengeditan, pastikan objek yang diklik itu adalah objek yang benar-benar akan diedit, karena biasanya kita lupa pindahin objeknya, terus kita sudah edit ternyata nggak bisa. Seperti ini kan objeknya tidak hidup nih. Nah, otomatis trackernya juga tidak bisa dipilih. Jadi seperti itu. Pastikan dulu objeknya kepilih yang mau diedit. Selanjutnya di sini kita lihat di sini ada menu track kamera, track motion, warp stabilizer, sama stabilize motion. Di sini track kamera ini untuk tracking objek bukan objek ya. Misalnya kita mengambil gambar 3 dimensi, jadi ada rotasi seperti itu. Kalau di saat ini kita hanya pakai track motion saja, karena ini kita ambil gambar dari depan saja, tidak ada rotasinya seperti itu. Walaupun nanti di track motion ini pun kita bisa menggunakan menu rotasi di sini ya, ada. Oke, langsung saja ya. Pastikan untuk ini
timelinenya ada di posisi 0 ya. Kemudian kita klik track motion. Oke, selanjutnya pastikan yang di select adalah video syutingnya. Kemudian kita klik ini analyze-nya, kita klik analyze forward. Jadi kita analisis dengan maju. Tapi sebelumnya pastikan dulu untuk objek yang kita akan tracking. Di sini kita tidak bisa langsung letakkan trackingnya itu di senjatanya gitu, karena ini warnanya hitam semua. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Prinsip dari tracking adalah seperti ini. Jadi kita harus mencari titik yang membedakan dengan warna sekitarnya. Jadi kontras seperti itu ya. Di sini kita lihat, di sini moncongnya sebenarnya ada 2 titik ya. Agak samar memang. Sebenarnya kita bisa coba tracking itu, titik itu. Tapi kalau saya lebih mencari alternatif lain. Biasanya kita pakai yang sini. Ini akan berdampak juga nanti pada efeknya, karena otomatis walaupun ini masih segaris ya, itu biasanya kalau misalnya kejauhan efeknya biasanya berbeda seperti itu. Sebaiknya sih di sini kalau memang ada titik kontrasnya, tapi saya coba di sini aja tidak apa-apa. Oke, ini kita bisa zoom out atau zoom in untuk daerah trackingnya ya. Kita ini pakai satu titik track dulu aja, track pointnya yang mau di analyze. Oke, kita coba analyze forward. Oke, lama dari proses analyze ini tergantung dari hardware kita, tergantung dari footage atau videonya kita ya. Jadi lama atau tidaknya itu tergantung dari kedua itu ya. Jadi ditunggu saja. Oke, di sini kita lihat ada titik-titik seperti ini. Kita coba gerakkan timelinenya. Ini ya. Ini ada data tracker ya. Data-data tracker, titik-titik tracker. Selanjutnya kita akan menyimpan data ini. Ini data ini nanti akan disimpan di dalam objek. Nah, untuk menyimpannya kita harus buat terlebih dahulu objeknya, karena kita belum tahu kita mau, anggaplah kita belum tahu nih, kita belum mau pasang objek apa, kita bisa buat dulu di layer new, klik null object. Oke, di sini kita sudah ada null object. Selanjutnya kita edit target dan kita pilih 01, yaitu nama objeknya tadi. Kita oke. Kita klik apply. Nanti ada pilihan apply dimension X dan Y. Karena ini kita 2 dimensi, jadi hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Misalnya nanti kita menggunakan track kamera, itu nanti ada 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Kita oke aja dulu nih. Oke, di sini kita lihat ada kotak merah dan titik-titik tracker tadi. Nah, ini kotak merah ini akan mengikuti sebagai tempat objek yang nanti akan mengikuti data-data tracker atau titik-titik tracker ini ya. Jadi setiap kita gerakan, nah, si kotaknya ini akan bergerak juga seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menempatkan si efek apinya atau asapnya itu ke komposisi kita. Pastikan dia paling atas ya posisinya. Oke, kita coba resize dulu. Bisa disesuaikan ya. Ini saya buat kecil aja, kalian mau bikin besar juga nggak masalah. Oke. Kalau begini kan misalnya kita play, ini kita gerakin timelinenya, itu dia akan statis di situ aja itu efeknya tuh, tidak bergerak mengikuti si data tracker tadi atau titik-titik tracker. Nah, bagaimana caranya agar si
API ini mengikuti data tracker, yaitu kita buat menu parent yang kita belajar 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, 2 atau 3 minggu lalu. Caranya gampang ya, yaitu kita buat si efeknya ini mengikuti si 01, atau bisa kita geret gitu ya. Sekarang kita coba play. Nah, ini kan si API-nya ini sekarang sudah mengikuti gerakan dari si titik-titik tracker ya. Nah, sebenarnya untuk materinya sebenarnya cukup sampai di sini. Namun kendala dari pengeditan tracking muzzle ini adalah kita harus mencocokkan si efek apinya dengan nih, misalnya nih kita coba ya. Ini kan nembak, harusnya nembak nih, nembak terus dia berhenti. Tapi di sini masih ada efek apinya. Nah, kita butuh perhatian ekstra di situ. Jadi yang kita lakukan pengeditan biasanya di sini. Kita harus sesuaikan lagi untuk efek apinya kapan muncul, kapan keluar. Ini baru pakai efek apinya ya. Kalau untuk efek suaranya nanti gampang, kita tinggal buat dia mengikuti si efek apinya. Karena kalau ada apinya otomatis ada suara gitu ya. Nah, kendalanya yaitu tiap-tiap footage atau tiap-tiap video itu biasanya memiliki efek api atau efek asap itu yang berbeda juga. Jadi ini kan untuk efek asapnya, kita fokus ke efek apinya dulu ya. Nah, ini kan nyala-nyala mati gitu ya. Nah, kalau ini kan berhubung senjatanya seperti ini, misalnya kita pakai senjata yang pistol itu kan cuma sekali saja, nyala mati gitu ya. Kalau ini kan bisa dibilang beruntun seperti itu ya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan footage-nya atau videonya. Nah, itu harusnya berhenti. Di sini ada lagi seperti itu. Jadi kita tinggal perbanyak, kita geser, sesuaikan dengan footage-nya seperti itu. Jangan lupa kalau sudah digeser, diduplikat, kita buat mengikuti lagi si 01 ya, biar dia bergerak. Ini kurang tepat sih. Ini kita bisa geser dulu. Oke. Tingkat akurasinya juga itu berdampak dari saat tracking ini. Misalnya kita buat trackingnya tadi di hitam-hitamnya ini, belum tentu hasilnya seakurat misalnya kita taruh dia di titik yang kontras dengan backgroundnya. Misalnya ini ya, putih ini kan terlalu kelihatan dengan daerah sekitarnya, maka hasil trackingnya bahkan lebih bagus. Misal kita taruh di hitam, itu akan susah untuk trackingnya. Jadi salah satu tipsnya yaitu kita harus mencari titik tracker yang titiknya itu berbeda dengan warna backgroundnya, kontras ya, seperti itu. Nah, kalian bisa explore lagi di sini untuk menu trackingnya. Kalian misalnya sudah selesai nih, anggaplah saya sudah selesai melakukan pengeditan antara si apinya dengan si footage-nya. Selanjutnya kalian bisa masukkan suaranya seperti itu. Jadi untuk harapannya dari materi ini, kalian bisa menggunakan si menu window tracker ini dan melakukan tracking 2 dimensi ya, 2 dimensi dulu untuk yang pertemuan ini. Kalian bisa melakukan tracking seperti itu. Jadi intinya kalian harus mencoba di rumah ya. Misalnya kalian kan kemarin sudah buat kelompok tuh untuk tugas dan juga untuk UTS. Nah, kalian bisa sharing sama teman kalian untuk mencoba-coba si menu tracking ini. Karena kenapa? Nanti kalian setelah UTS kalian kan akan praktik langsung di kampus. Kalian tidak kaget seperti itu. Jadi tidak pertama kali membuka After Effects di kampus seperti itu. Jadi kalian sudah latihan terlebih dahulu. Oke. Untuk tracking muzzle saya rasa cukup. Nanti teman-teman
bisa coba di rumah, terus sharing ke saya. Misalnya ada kendala saat melakukan tracking atau saat mengunduh filenya, apapun itu, nanti bisa sharing ke saya by WA ataupun WA group ataupun WA Japri ya. Oke, saya rasa cukup untuk tracking muzzle. Nanti akan saya buat lagi tutorial lainnya jika sempat ya. Oke, saya tutup untuk pertemuan ke-7. Jangan lupa disiapkan kelompoknya untuk UTS, dan masing-masing kelompok paling tidak ada satu yang mempunyai After Effect. Jadi jangan semuanya tidak ada yang per kelompok itu tidak ada yang punya After Effect, jadi tidak bisa mengerjakan seperti itu ya. Nanti misalnya ada kendala, ada yang belum dapat kelompok atau bagaimana, nanti bisa di-share ke saya. Oke. Oke teman-teman, cukup untuk pertemuan ini. Kita lanjut sharing di grup WA, nanti di Zoom masing-masing. Silakan dicoba di rumah. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.